Salam saudaraku yang Tuhan kasihi. Marilah kita merenungkan satu bagian dari firman Tuhan, Markus 11 ayat 23. Markus 11 ayat 23. Melalui ayat ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu iman. Saudaraku yang Tuhan kasihi, berbicara tentang iman, kita akan melihat kembali di dalam kitab Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Firman Tuhan mengatakan bahwa iman perlu adanya suatu tindakan yang membuktikan bahwa kita benar-benar percaya. Pada saat kita berada di lingkungan gereja, iman kita diteguhkan melalui doa, kesaksian, dan puji-pujian yang kita panjatkan ke hadirat Tuhan. Tetapi pada saat kita mengalami masalah, iman kita mulai lemah dan keraguan menguasai hati dan pikiran kita. Kita akan berkata, apakah Tuhan sanggup menyembuhkan? Tetapi di dalam Injil Markus 9 ayat 23 menyatakan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Arti dari kata percaya di sini adalah penyerahan diri secara total kepada Tuhan. Bagian kita hanya percaya, dan bagian Tuhan adalah apa yang kita percayai. Saudaraku yang Tuhan kasihi, ketika kita membaca ayat ini, firman Tuhan mengatakan di ayat sebelumnya bahwa Tuhan Yesus mengutuk pohon ara. Hal ini dikatakan di ayat 20, ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya melewati pohon ara. Mereka melihat pohon tersebut sudah kering sampai ke akar-akarnya. Lalu di ayat 21, Petrus teringat kejadian itu, lalu Petrus terkejut karena begitu besar kuasa Allah sehingga pohon itu langsung kering. Firman Tuhan mengatakan pada saat itu Petrus masih belum mengetahui bagaimana kuasa dalam perkataan itu benar-benar terjadi. Saudaraku yang Tuhan kasihi, melalui ayat ini Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bagaimana syarat terjadinya mujizat. Di ayat 22 dikatakan bahwa kita harus percaya. Firman Tuhan memberitahukan bahwa percaya bukan hanya percaya, tetapi kita mempercayakan kehidupan kita hanya di dalam Tuhan. Hal ini dikatakan ketika kita percaya bahwa Tuhan mampu melakukan apa yang Tuhan inginkan. Di ayat 23 dikatakan bahwa kita tidak boleh bimbang. Firman Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa tidak bimbang di sini sama artinya dengan percaya sepenuhnya kepada Allah. Hal ini dikatakan bahwa kebimbangan adalah dosa, karena orang yang bimbang adalah orang yang tidak percaya. Di ayat 24a dikatakan bahwa kita harus meminta. Firman Tuhan memberitahukan bahwa kita boleh memiliki iman, tetapi jika kita menyimpan iman itu ke dalam hati dan tidak pernah meminta kepada Tuhan, itu sama dengan kita tidak memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Hal ini dikatakan bahwa kita meminta kepada Tuhan, berarti kita mengakui bahwa Tuhan satu-satunya pribadi yang dapat menolong kita. Di ayat 24b dikatakan kita harus percaya bahwa kita telah menerima apa yang kita minta. Firman Tuhan menggambarkan seberapa tinggi iman kita. Hal ini dikatakan jika kita hanya meminta tanpa percaya bahwa kita akan menerima.
itu berarti iman kita belum percaya. Saudaraku yang Tuhan kasih, apa yang dapat kita ambil dari firman Tuhan ini? Kita harus bertumbuh dalam iman, dan kita harus yakin bahwa doa kita mempunyai kuasa. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin.